lingkaran. Seperti namanya ya, pasti gambar lingkaran. Nah, lingkaran ini mempunyai beberapa persamaan. Persamaan yang pertama yaitu jika pusatnya 0,0, maka persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, r-nya ini apa? R-nya ini merupakan jari-jarinya. Nah, misalkan gini, kita punya contoh soal sebuah lingkaran mempunyai pusat 0,0 dan jari-jari 3, tentukan persamaan lingkaran dan gambarkan grafiknya. Nah, kalau pusatnya 0,0 kan grafiknya itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan jari-jarinya. Jari-jarinya kan 3. Berarti 3 kuadrat. Jadi sama dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau kita mau gambar grafiknya, kita gambar dulu garis XY-nya. Nah, pusatnya kan 0,0. Kalau pusatnya 0,0 berarti di titik tengah, titik pusatnya. Nah, jari-jarinya 3. Berarti kalau jari-jarinya 3, ke kanan 3, ke kiri 3, ke atas 3, ke kiri 3 juga, ke bawah 3 juga. Berarti kalau mau gambar grafiknya tinggal tarik garis dari sini. Titik-titiknya nih. Seperti ini. Nah, ini grafik dari lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yaitu jika dia pusatnya A, B, maka persamaannya lingkarannya x min A kuadrat tambah y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A-nya ini pusatnya dia, B-nya ini pusatnya dia. Berarti R-nya ini sama tadi jari-jari. Misalkan nih kita punya contoh soal sebuah lingkaran mempunyai pusat 4,5 dan jari-jari 3. Tentukan persamaan lingkaran tersebut dan gambarkan grafiknya. Nah, pusat kan 4,5, di sini pusatnya A, B. Berarti kita masukin aja ke persamaan tadi, X min A kuadrat. A-nya berapa? A-nya kan 4. X min 4 kuadrat tambah Y min B. B-nya 5 kan? Berarti Y min 5 kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Jari-jarinya kan 3. Berarti 3 pangkat 2. Jadi persamaannya X min 4 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau mau gambar grafiknya, seperti tadi, kita gambar dulu garis koordinat kartesiannya, baru kita bikin pusatnya. Pusatnya kan 4,5. Berarti misalkan di sini 4, misalkan di sini 5. Berarti di sini pusatnya nih. Nah, kalau kita mau gambar lingkaran, kita lihat lagi di sini. Jari-jarinya ke kanan 3, kanan 3, 4 sama 3 7. Ke atas 3, 5 sama 3 8, misalkan di sini. Ke kiri 3, 4 kurang 3 1. Misalkan sini 1. Sini berarti. Terus ke bawah 3 juga. 5 dikurang 3 2. Misalkan di sini 2. Berarti gambar grafik lingkarannya seperti ini. Dihubungkan titik-titiknya. Nah, terus persamaan yang terakhir, persamaan yang umumnya. Misalkan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, kalau kita mau nyari pusatnya dari persamaan ini, rumusnya yaitu min 1/2a min 1/2b. Nah, kalau mau nyari jari-jarinya, r itu sama dengan 1/4 akar dari 1/4 a kuadrat tambah 1/4 b kuadrat min c. Contoh, sebuah lingkaran mempunyai fungsinya yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 2x plus 6y plus 4 sama dengan 0. Tentukan pusat dan jari-jarinya. Nah, kalau mencari pusat kan ini, kita mencari pusat yang x-nya dulu. Ini x, ini y. Nah, pusat x-nya kan min 1/2a. A-nya ini kan, ini. B-nya ini. Sesuaiin. Berarti kalau min 1/2 dikali 2, itu sama dengan min 1. Berarti pusat x-nya itu min 1. Nah, pusat y-nya 6. Min 1/2 dikali 6 sama dengan min 3. Berarti pusat y-nya min 1 min 3. Nah, berarti ini pusatnya min 1, min 3. Nah, kita mau nyari jari-jarinya. Jari-jarinya kan R itu sama dengan akar 1/4 A. A-nya ini nih. A dari sini. Nah, A-nya kan 2. Berarti
2 kuadrat tambah B-nya 1/4 B kuadrat. B-nya kan 6, berarti sini 6 kuadrat min C. C-nya min 4. Jadi sama dengan R sama dengan 1/4, 2 pangkat 2, 4. Berarti 1/4 dikali 4 tambah 1/4 dikali 6 pangkat 2, 36 dikurang 4. 1/4 dikurang 1/4 dikali 4, 1. Tambah 1/4 dikali 3, 6. 9 dikurang 4. 9 tambah 10, 4. 9 tambah 1, 10. 10 kurang 4, 6. Berarti sini akar 6. Berarti jajarnya itu akar 6. Nah, di sini apa namanya, kita mau pakai cara gampang buat nyari pusat sama jari-jarinya dengan kuadrat sempurna. Nah, ini kan kita kelompokin dulu sini. X sama X, Y sama Y. Kan X kuadrat plus 2X plus Y kuadrat plus 6Y pindah ruas 4 jadi sama dengan min 4. Nah, ini kan X kuadrat plus 2X. Nah, ini kita mau bikin gimana caranya nanti hasilnya tuh X kuadrat plus 2X. Seperti ini. X plus 1 pangkat 2. Kalau kita apa namanya hitung X plus 1 dikuadratin itu kan X kuadrat plus 2 dikali X, 2X, 2X dikali 1, 2X plus 1. Nah, ini kan ada plus 1. Sementara kita cuma X kuadrat plus 2X doang. Berarti biar plus 1-nya hilang, kita kasih min 1 di sini. Min 1 plus Y kuadrat. Nah, ini kita bikin lagi seperti tadi. Y plus 3 pangkat 2. Kalau kita apa namanya hitung Y plus 3 pangkat 2 jadi Y kuadrat plus 6Y plus 9. Ini kan ada 9-nya, sementara ini enggak ada. Kita kasih lagi min 9 sama dengan min 4. Pindah ruas jadi X plus 1 kuadrat tambah Y plus 3 kuadrat sama dengan min 4. Ini jadi plus 9, yang ini jadi plus 1. 9 tambah 1, 10. 10 kurang 4, 6. Di sini 6. Berarti X plus 1 kuadrat tambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 6. Berarti kan ini sesuai sama persamaan lingkaran yang ini. Sama lingkaran yang kedua. Nah, di persamaan lingkaran kedua, pusatnya itu kan A, B. Nah, ini min A sama min B. Sementara ini plus 1, berarti biar min, berarti sini pusatnya min 1. Nah, sementara ini pusatnya min 3. Kan dia yang ini min, yang ini plus. Berarti kalau apa namanya berlawanan gitu. Nah, yang ini kan R kuadrat. Sementara ini R, berarti R kuadrat sama dengan 6. Berarti R sama dengan akar 6. Maka pusatnya min 1,3, min 3. Jari-jarinya akar 6. Sama kan? Jari-jarinya akar 6. Pusatnya min 1, min 3. Sama. Hubungan titik lingkaran. Hubungan titik dengan lingkaran. Nah, kita mau menentukan hubungan titik dengan lingkaran dengan cara substitusi. Nah, kalau hasilnya kurang dari 0, maka titiknya ini ada di dalam lingkaran. Tapi kalau hasilnya sama dengan 0, maka dia tuh ada pas di lingkaran tersebut. Tapi kalau misalkan hasilnya lebih besar daripada 0, maka dia ada di luar lingkaran. Seperti ini. Kalau misalkan dia ada di dalam lingkaran, ada lingkaran, berarti titik ada di sini. Tapi kalau misalkan ada pas di lingkaran tersebut, ketika di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, kalau hasilnya di luar lingkaran, ya berarti di luarnya, di sini, di sini, di sini, gitu. Nah, ini ada contoh soalnya. Lingkaran dengan fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, terdapat titik A dan B. Titik A-nya yaitu 3,4, titik B-nya 2,0. Nah, kita mau menentukan hubungan titik A dan B pada lingkaran tersebut. Sama seperti tadi caranya, yaitu substitusi. Sini kan A-nya 3,4, berarti X-nya X, ini Y. X-nya 3, Y-nya 4. Berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25.
Nah, berarti 9 tambah 16 dikurang 25 sama dengan hasilnya H misalkan. Nah, berarti 9 tambah 16 25. 25 kurang 25 berarti H-nya sama dengan 0. Nah, karena 0 berarti dia itu ada di lingkaran tersebut titiknya. Nah, kita masuk ke titik yang B. Nah, titik yang B itu substitusi lagi, ini X ini Y. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti 2 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 25. Berarti 2 kuadrat tambah dikurang 25 sama dengan H. H-nya itu kan hasilnya kan. Nah, berarti 4 dikurang 25 sama dengan H. Berarti H-nya sama dengan min 21. Nah, min 21 kan kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0 ya berarti ada di dalam lingkaran tersebut. Di sininya bisa di sini, bisa di sini, di sini gitu. Nah, contoh soal yang kedua yaitu sebuah lingkaran mempunyai fungsi x min 3 kuadrat tambah y plus 4 kuadrat sama dengan 25. Nah, terdapat titik A dan B. Titik A-nya 6,0, titik B-nya 7,2. Kita mau menentukan hubungan titik antara kedua lingkaran tersebut. Nah, masukin seperti tadi. Ini x-nya 6, y-nya 0. Ini x, ini y, ini x, ini y. Titik A-nya kita masukin 6 dikurang 3 dikuadratin tambah 0 tambah 4, 0 tambah 4 dikuadratin sama dengan 25 plus hasilnya 25 plus H, ini juga tadi plus H, ini juga plus H. Nah, 6 dikurang 3, 3 dipangkatin 2, 9 tambah 0 tambah 4 4 pangkat 2, 16 sama dengan 25 plus H. 25 nya pindah ruas jadi H sama dengan 25 kurang 25 sama dengan 0. Berarti titik A-nya itu berada di dalam lingkaran tersebut. Di lingkarannya, tepat di lingkaran. Nah, sekarang titik B-nya. Yang B. X-nya kan 7, Y-nya 2. Masukin lagi 7 dikurang 3 dikuadratin tambah 2 tambah 4 dikuadratin sama dengan 25 plus H. 7 dikurang 3, 4 pangkat 2, 16 tambah 2 tambah 4, 6 pangkat 2, 36 sama dengan 25 plus H. 16 tambah 3, 6, 52 dikurang 25 sama dengan H. Berarti H-nya itu sama dengan pokok ini 27. Nah, 27 kan berada itu hanya lebih besar daripada 0 hasilnya. Nah, karena hasil lebih besar daripada 0, berarti titiknya ini ada di luar lingkaran. Di sininya bisa. Nah, di sini kita mau menjelaskan tentang hubungan garis dengan lingkaran. Misalkan kita punya Y sama dengan MX plus C untuk persamaan garisnya. Nah, lingkarannya fungsinya itu fungsi yang kedua, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, cara menghitungnya yaitu substitusi dulu, Y itu sama dengan MX plus C ke fungsi lingkarannya. Nah, dari substitusi nanti bakalan dapat persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita mau mencari diskriminan. Nah, rumus dari diskriminan ini D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya ini apa? Nanti gampang bisa kita di contoh soalnya. Nah, kalau misalkan D-nya ini lebih besar daripada 0, maka dia bakalan memotong lingkaran. Seperti ini contohnya. Ini lingkaran. Kalau lebih besar daripada 0 ya berarti dia motong. Kalau D-nya sama dengan 0, dia bakal menyinggung lingkaran. Nah, ini koordinat kartesiannya. Dia lingkaran. Ini garisnya. Dia bakalan bersinggungan. Nempel gitu. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, dia nggak motong dan juga nggak nyinggung lingkaran tersebut garisnya. Ini lingkaran, ini garis. Jauh. Nah, ini ada contoh soalnya. Tentukan kedudukan garis X plus Y sama dengan 1 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Sama seperti tadi, caranya itu substitusi dulu. Bebas kita mau substitusi nilai Y atau X. Misalkan kita mau substitusi nilai Y. Y sama dengan pindah ruas. Di 1 min X, X-nya. Ini kita ganti jadi X kuadrat tambah Y-nya kita ganti jadi ini.
1 min X kuadrat sama dengan 16. Jadi X kuadrat plus 1 min 2X plus X kuadrat sama dengan 16. Jadi 2X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 16. Pindah ruas jadi 2X kuadrat min 2X plus min 15 sama dengan 0. Nah, ini merupakan B. Depannya X itu B. Depannya X ini B. Yang ini A. Depannya X kuadrat. Nah, yang ini C. Konstanta. Intinya kalau depannya X itu B. Depannya yang pangkat 2. Atau X kuadrat itu A. Nah, depannya ini. Pokoknya kalau nggak ada X-nya. Konstanta doang. Berarti ini C. Nah, kita menghitung D-nya ini. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya itu 2. B-nya itu kan min 2. Jadi min 2 dipangkatin 2. Min 4 dikali A-nya 2. Dikali C-nya min 15. Nah, min 2 pangkatin 2. 4. Min 4 kali 2. 4 kali 2, 8. 15 dikali 8 itu 120. Ini 8 dikali min 15 berarti min 120. Min 120. Jadi 4 plus 120 sama dengan 124. Berarti garis ini 124. Nah, karena 124 kan lebih besar dari 0. Berarti garis ini memotong lingkaran. Contohnya seperti ini, misalkan ada lingkaran seperti ini dipotong kayak gini. Nah, ini contoh soal yang kedua. Tentukan nilai M sehingga garis Y sama dengan MX plus 5 menyingkung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Kita substitusi lagi. Y sama dengan, kan MX plus 5. Kita ganti Y-nya. Jadi X kuadrat tambah MX plus 5 dikuadratin sama dengan 5. X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat plus 2 dikali MX 2MX 2MX dikali 5 10 MX plus 5 kuadrat di 25 sama dengan 5. Jadi X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat plus 10 MX 25 pindah ruas plus 25 dikurang 5 sama dengan 0. Ini kita keluarin X kuadratnya. X kuadrat kita keluarin jadi 1 plus M kuadrat. Jadi kan kalau misalkan kita kali ke dalam, X kuadrat dikali 1 X kuadrat. X kuadrat dikali M kuadrat X kuadrat plus 10 MX plus 20 sama dengan 0. Berarti ini A, ini B, ini C. Nah, kalau menyinggung tadi kan udah dikasih tahu kalau menyinggung itu D-nya itu sama dengan 0. D-nya itu sama dengan 0. Udah, berarti kita substitusi aja. B kuadrat berarti 10 M pangkat 2 min 4 dikali A-nya 1 plus M kuadrat dikali C-nya. C-nya 20 sama dengan 0. Nah, ini 10 M kuadrat berarti kan 100 M kuadrat. Ya kan, 100 M kuadrat di sini min 4. Ini min dikali 4, 1 plus M kuadrat 4 plus 4M kuadrat dikali 20 sama dengan 0. Jadi 100 M kuadrat min 4 kali 20 min 80, 4M kuadrat kali 20 min 80 M kuadrat sama dengan 0. Siniin biar enak hitungnya. Jadi 100 M kuadrat min 80 M kuadrat sama dengan min 80 sama dengan 0. 100 M kuadrat dikurang 80 M kuadrat 20 M kuadrat min 80 pindah ruas jadi sama dengan 80. M kuadrat sama dengan 80 per 20 sama dengan 4. Berarti M sama dengan plus minus 2. Nah, nilai M nya berarti bisa plus 2 bisa min 2. Bisa Y sama dengan 2X. Jarak
Nah, di sini ada dua, jarak titik ke titik sama jarak titik ke garis. Nah, rumus dari jarak titik ke titik yaitu D sama dengan akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Nah, delta X ini apa? Ya, perubahan X, nilai X. Jadi bisa kita tulis seperti ini. X2 dikurang X1 dipangkatin 2 tambah delta Y berarti perubahan nilai Y. Y2 dikurang Y1 kuadrat. Ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini jarak titik ke garis rumusnya. D sama dengan mutlak dari AX plus 1 plus BY plus 1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau misalkan yang udah dijelasin tadi, hubungan lingkaran dengan garis, kalau bersinggungan kan seperti ini. Nah, kita mau misalkan jarak titik pusat ke garis. Nah, titik pusat kan ini, ke garis ini. Berarti kalau misalkan jarak titik pusat ke garis, kalau kita tarik dari sini ke sini, ini kan R, jari-jarinya kan dari sini ke sini. Nah, berarti jari-jarinya itu sama kayak jarak titik pusat ke garis yang bersinggungan. Nah, berarti ini bisa kita ubah jadi R sama dengan D sama dengan mutlak AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kenapa mutlak? Ya karena kan jarak ini nggak mungkin min kan, pasti plus. Makanya dimutlakin. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Persamaan lingkaran dengan pusat 3,1 menyinggung garis 3x plus 4y plus 7 sama dengan 0. Nah, kita mau menentukan persamaan lingkaran. Nah, kan sini menyinggung nih. Menyinggung lingkaran dengan pusat 3,1 kan. Berarti kita bisa pakai seperti tadi. R sama dengan mutlak dari A-nya kan. Di sini A, ini B. Nah, di sini C. AX plus BY plus C. Persamaan garisnya. AX plus BY plus C. Yang ini. Nah, berarti A-nya kan 3. 3 dikali X1. Nah, X1-nya kan ini. 3 plus B. B-nya kan 4. Dikali Y1. Y1-nya 1. Plus C. C-nya kan 7. Berarti plus 7. Per akar A kuadrat plus B kuadrat. Akar A-nya kan 3. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi 3 tambah 3, 9. Tambah 4, tambah 7. Per 3 kuadrat tambah 4 kuadrat akar 25. Jadi sama dengan mutlak 9 tambah 4, 13. 13 tambah 7, 20. 20 per akar 25, 5. Jadi sama dengan 4 mutlaknya. Nah kan berarti jari-jarinya itu 4. Nah karena jari-jarinya 4, kita bisa menentukan persamaan lingkarannya. Pusatnya 3,1, jari-jarinya itu 4. Berarti persamaan lingkarannya X min 3 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan di sini Y min 1 kuadrat sama dengan 4 pangkat 2. Nah kalau kita mau ngubah ke persamaan yang ketiga, berarti X kuadrat min 6X plus 9 plus Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 16. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 2Y ini 16 dikurang 1 dikurang 9 pindah ruas. Nah, 16 dikurang 1 15, 15 dikurang 9 4. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 2Y sama dengan 4. Nah, contoh soal yang kedua yaitu persamaan garis X sama dengan 2Y plus 5 memotong lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 8Y plus 10 sama dengan 0 di titik A dan B. Nah, kita mau mencari panjang dari titik A, B ini. Panjangnya berapa? Atau jaraknya berapa kan? Kalau panjang titik A, jarak titik A ke B berarti panjang AB-nya, garis AB. Memotong lingkaran. Kita bisa masukin seperti tadi. Kita misalkan X-nya sama dengan 2Y plus 5, kita ganti. Berarti 2Y plus 5 dikuadratin ditambah Y kuadrat
dikurang 4 dikali 2y plus 5 ditambah 8y plus 10 sama dengan 0. 2y plus 5 pangkat 2 jadi 4y kuadrat plus 2 kali 2y 4y tambah kali 5 20y plus 25 plus y kuadrat min 8y min 20 plus 8y plus 10 sama dengan 0. Kita kelompokin lagi, 4y kuadrat tambah y kuadrat, sekarang yang 20y yang y nya berarti min 8y, 20y min 8y plus 8y. Sekarang yang ini, yang konstantannya 25 min 20 plus 10 sama dengan 0. 4y tambah y kuadrat, 5y kuadrat plus 20y dikurang 8y plus 8y min 8y plus 8y. Jadi ini habis kan, jadi 20y 25 dikurang 20 5 tambah 10 15 plus 15 sama dengan 0. Kita bagi 5 jadi y kuadrat plus 4y plus 3 sama dengan 0. Kita faktoring jadi y plus 3 sama y plus 1 sama dengan 0. Berarti y nya itu sama dengan min 3, ini y nya sama dengan min 1. Udah dapat y sama dengan min 3, y nya sama dengan min 1. Jadi kita masukin ke sini y nya nih, misalkan ke nilai x biar lebih gampang. Jadi sini x sama dengan 2 dikali y nya min 3 plus 1 yang min 3, jadi plus 5 gitu. 2 dikali min 3 min 6 plus 5 sama dengan min 1. Berarti ini min 1, min 3. Yang ini yang kedua, x sama dengan 2 dikali min 1 plus 5. Jadi min 2 plus 5 sama dengan min 3. Oh ya, ini salah kebalik. Ini kan x-nya berarti sini min 3. Sini x-nya min 3, y-nya min 1. Nah, berarti kan kalau jarak titik A ke B, berarti dari sini ke sini kan. Nah, sama kayak garis AB kan. Nah, berarti sesuai dengan rumus yang ini, D sama dengan delta x kuadrat tambah delta y kuadrat. Berarti D sama dengan, biar enak kita ngerjain di sini aja, misalkan sini D sama dengan sini delta x kuadrat. Berarti kan x2 dikurang x1, misalkan sini x2, sini y2, ini x1, sini y1. Berarti x2 dikurang x1 min 3 min 1, berarti min 3 plus 1 pangkat 2 plus y2 min y1, berarti min 1 min 3, min sama min kan plus, jadi plus 3 kuadrat. Nah, min 3 plus 1 kan min 2 pangkat 2 4 tambah min 1 tambah 3 2 pangkat 2 4, jadi sama dengan akar 8 atau 2 akar 2. Nah, berarti jaraknya itu 2 akar 2. Nah, di sini ada persamaan garis singgung lingkaran. Nah, kita kalau mau mencari persamaan garis singgung lingkaran itu ada 2. Kalau misalkan diketahui titiknya x1, y1, maka persamaan garis singgung lingkarannya ya ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini persamaan yang pertama. Maka persamaan garis singgungnya x dikali x1 plus y dikali y1 sama dengan r kuadrat. Nah, kalau persamaan yang kedua yaitu x kuadrat x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti x min a yang ini dikali x1 dikurang a, x1 nya ini dikurang a, ini x nya kita ganti x1 plus y min b yang ini y1 min b, y nya kita ganti y1 sama dengan r kuadrat. Nah, kalau yang persamaan garis singgung yang ketiga, kalau misalkan persamaan lingkaran seperti ini, x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c, berarti persamaan garis singgungnya x dikali x1 plus y dikali y1 plus 1 per 2 a dikali x plus x1 tambah 1 per 2 b dikali y plus y1 plus c sama dengan 0. Nah, jika diketahui gradiennya atau m-nya, nilai m, kan gradiennya itu nilainya m simbolnya. Nah, kalau misalkan persamaan lingkaran yang pertama x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, persamaan garis singgungnya yaitu y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat plus 1. Nah, tapi kalau misalkan di sini x min 2 kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, persamaan lingkaran seperti ini, maka persamaan garis singgungnya yang ini
Y min B. Y min B sama dengan M dikali, ini X nya kita ganti X min A. X min A kan ini X doang, ini Y doang kan, berarti ini Y sama dengan MX plus R akar M kuadrat plus 1. Sementara ini ada min B nya, berarti kita ganti sini Y min B sama dengan M dikali sini X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Nah, kenapa di sini nggak ada apa namanya persamaan ketiga? Ya bisa persamaan kita ketiga bisa kita ubah seperti yang sudah dijelaskan, bisa dengan persamaan kuadrat sempurna atau dengan caranya. Kan ini kan bisa kita cari pakai rumus nyari pusat kan. Nyari pusat kan tadi min 1/2A dikali min 1/2B. Nah, kita nyari R-nya. Udah dapat, kita bikin deh persamaannya seperti ini. Nah, ini ada contoh soal tentang persamaan garis singgung. Nah, misalkan kita punya lingkaran dengan fungsi x min 2 kuadrat tambah y plus 3 kuadrat sama dengan 25. Kita mau nyari PGS-nya dengan titik singgungnya 5,1. Nah, seperti yang dikasih tahu, kalau di sini dikasih tahu titik singgung dengan persamaan yang x min a tambah y min b kuadrat, seperti ini kan nyarinya, x min a dikali x1 min a tambah y min b dikali y1 min b sama dengan r kuadrat. Nah, ini x1 sini y1. Nah, berarti x min a persamaannya sini x min 2. Nah, sini x nya kita ganti x1. X1 nya kan 5. Jadi 5 dikurang 2 tambah y min b. B nya kan yang ini kan, berarti kita masukin aja ini y plus 3 dikali y1 min b. Y1 nya kan 1. Jadi 1 plus 3 kita ganti aja sama dengan r kuadrat. Nah, berarti 5 min 2 kan 3. 3 dikali x min 2 tambah 1 tambah 3 4. 4 dikali y plus 3 sama dengan r kuadrat. Nah, di sini kan r kuadratnya kan 25 kan. Berarti ini sama dengan 25. Berarti 3x min 6 plus 4y plus 12 sama dengan 25. Jadi 3x plus 4y min 6 tambah 12 plus 6 sama dengan 25. Jadi 3x plus 4y sama dengan 25 kurang 6. 3x plus 4y sama dengan 25 dikurang 6 kan 19. Jadi persamaan garis singgungnya 3x plus 4y sama dengan 19. Nah, contoh soal yang kedua yaitu kita punya fungsi lingkaran x min 2 kuadrat tambah y plus 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, kita mau nyari tentukan persamaan garis singgung yang sejajar dengan tegak lurus dengan lingkaran. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, sini kita mau nyari misalkan gini nih, persamaan garisnya misalkan kita punya y sama dengan 3x plus 5 gitu misalkan. Nah, kita mau nyari PGS-nya. Sementara ini kan gak dikasih tahu titik, tapi dikasih tahu di sini nih gradiennya, M-nya kan sama dengan 3. Nah, kalau kita mau nyari ini gradien, kita pakai rumus yang tadi. Kalau persamaan lingkarannya seperti ini, berarti kan PGS-nya seperti ini kan, y plus 3 kita ganti kan yang ini, M dikali x min 2 plus minus R nya kan berarti 25, R nya 5 akar M kuadrat plus 1, M kuadrat plus 1. M itu gradien. Nah, kita mau nyari yang sejajar sama yang tegak lurus. Nah, kalau sejajar kan M1 sama dengan M2. Berarti M2 nya itu sama dengan 3. Tapi kalau yang tegak lurus, M1 sama dengan dikali M2 sama dengan min 1. M1 nya 3 dikali M2 sama dengan min 1. Pindah ruas, jadi M2 sama dengan min 1/3. Nah, kalau kita mau nyari yang sejajar ini, kita masukin DM nya ganti 3. Y plus 3 sama dengan M nya 3 dikali X min 2 plus minus
R 5 dikali akar M kuadrat plus 1. 3 pangkat 2, 9. 9 tambah 1, 10. Jadi, Y pindah ruas sama dengan 3X min 6. Terus ini Y sama 3X min 6. Pindah ruas di sini min 3 plus minus 5 akar 10. Y sama dengan 3X min 9 plus minus 5 akar 10. Ini yang yang sejajarnya. Nah, kita mau nyari yang tegak lurusnya. M2 nya itu sama dengan min 1/3. Berarti Y plus 3 sama dengan M nya min 1/3 dikali X min 2 ditambah plus minus R nya 5 dikali M kuadrat. Min 1/3 dipangkatin 2. Min 1/3 dipangkatin 2. Jadi kan 1/9. 1/9 plus 1. Jadi Y pindah ruas, jadi Y sama dengan min 1/3X. Sini min 1/3 dikali min 2 plus 2/3 min 3 plus minus 5. 1/9 tambah 1. Nah, berarti 1/9 tambah 1. 1/9 tambah 10. 9/9. Jadi sama dengan 10/9. Berarti ini 10 kali 10/9. Nah, ini Y sama dengan min 1/3X. 2/3 dikurang 3 kan berarti min 7/3 plus minus 5. Sini kita bisa pecah jadi akar 10 per akar 9. Nah, akar 9 kan 3. Jadi persamaan garis singgungnya Y sama dengan min 1/3X min 7/3 plus minus 5 akar 10/3. Ini untuk yang tegak lurusnya. Nah, di sini kita punya contoh lagi. Contoh yang ketiga. Lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 220 sama dengan 0. Terus kita mau nyari persamaan garis singgung yang sejajar dengan 5Y plus 2X plus 8. Nah, kalau kita pakai dengan cara kuadrat sempurna, kita kelompokin lagi. X kuadrat, sini min 2X plus Y kuadrat, kelompokin jadi plus 4Y min 220 sama dengan 0. Jadi X min 1 dikuadratin plus Y plus 4 plus 2 dikuadratin min 220. Nah, ini kan X min 1 kan jadi seperti ini kan. X min 1 kuadrat sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Kita biar plus 1 nya hilang, kita kasih min 1. Min 1. Nah, ini Y plus 2 dikuadratin jadi Y kuadrat plus 4Y plus 4. Sementara kita cuma butuh Y kuadrat plus 4Y. Jadi kita biar hilang, kita kasih min 4. Jadi min 4 sama dengan 0. X min 1 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat min 220 min 1 min 221 min 221 min 4 min 225 sama dengan 0. Jadi X min 1 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat pindah ruas jadi sama dengan 225. Nah, kalau udah yang kayak gini, terus kita dikasih tahu gradiennya, kan sini kalau kita mau nyari gradien 5Y sama dengan pindah ruas jadi min 12X Y sama dengan min 12X min 8. Jadi Y sama dengan bagi 5 semua min 12/5X min 8/5. Nah, gradiennya kan jadi ini min 12/5. Berarti kan gini kan, Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Y min B ini Y plus 2 kita ganti jadi Y plus 2 sama dengan M. X min A kita ganti jadi X min 1 plus minus R akar M kuadrat plus 1. Nah, M nya ini kan M nya ini sama dengan min
12 per 5 karena sejajar kan, nggak tegak lurus. Berarti M nya ini min 12 per 5. Kenapa nggak segini aja min 12? Kan rumus dari persamaan garis itu Y sama dengan MX plus C. M nya itu gradien, Y nya itu harus 1 depannya, sementara ini Y nya 5. Nggak boleh. Biar Y nya sama dengan 1 dibagi 5, 5Y dibagi 5, Y 12 X bagi 5, 12 min 12 per 5X. Ini min 8 bagi 5, min 8 per 5. Berarti M nya itu min 12 per 5. Kita masukin M nya. Y plus 2 sama dengan min 12 per 5 dikali X min 1 plus minus R nya. Akar dari 225 kan R kuadrat sama dengan 225. Berarti R nya itu sama dengan akar 225 atau sama dengan 15. 15 dikali M kuadrat min 12 per 5 pangkatin 2 plus 1. Nah jadi Y plus 2 sama dengan min 12 per 5X min 12 per 5 dikali 1 plus 12 per 5 plus minus 15 akar min 12 kuadrat, min 12 per 5 kuadrat jadi 144 per 25. Min 12 pangkat 2 144, 5 pangkat 2 25 plus 1. Jadi sini biar enak Y plus 2 sama dengan kita pindah ruas jadi Y sama dengan min 12 per 5X plus 12 per 5 min 2 plus minus 15 akar 144 tambah 25 jadi 144 plus 25 per 25 dan plus 1. Jadi Y sama dengan min 12 per 5X, 12 per 5 dikurang 2 jadi 10. Ini 12 per 5 min 10 per 5 kan 10 per 5 2 min 10 per 5 min 2 gitu plus minus 15 akar 144 tambah 25 96169 per 25. Y sama dengan min 12 per 5X plus 2 per 5 plus minus akar dari 169 per 25 15 dikali 13 per 5. Ini bisa kita coret kan, ini 3 15 bagi 5 3 5 bagi 5 1. Y sama dengan min 12 per 5X plus 2 per 5 plus minus 39